Salam sejahtera dan selamat sore anak-anak semua, dimanapun anak-anak berada, juga Bapak Ibu pendamping. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Tiba waktunya kita akan memulai ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah sore hari ini, kita pujikan Bapa-Ku datang padamu. Kita ulang sekali lagi, anak-anak sikap berdoa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Berdoa yang baik, anak-anak, tutup mata, lipat tangan. Tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan ampuni kiranya segala dosa kami. Tuhan urapi ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Tuhan urapi peralatan yang kami pakai. Tuhan urapi juga tante dan om yang melayani ibadah sore hari ini. Kiranya Tuhan menjamah kami semua. Ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Segala roh jahat, roh main-main, kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, keluar dari hati kami, darah Yesus yang berkuasa. Haleluya, amin. Nah, masih tetap bangkit berdiri ya anak-anak ya. Siapa yang hari ini bersukacita? Semuanya pasti bersukacita, apalagi menjelang hari Natal. Nah, anak-anak, jika ada kasih Tuhan di dalam hati kita, kita pasti akan bersukacita. Mari kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya nih anak-anak. Kita ulangi sekali lagi ya bahasa Inggrisnya sekarang. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my
love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Nah, jika ada kasih Tuhan Yesus di dalam hati kita, bisa mengalahkan semuanya. Kita lakukan setinggi-tingginya langit. Tetap bangkit berdiri ya anak-anak ya, masih semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulangi sekali lagi pakai gerakan ya anak-anak ya, yang lebih semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, sekarang anak-anak boleh duduk. Tante akan memberikan beberapa pengumuman, didengarkan ya anak-anak ya. Ibadah sekolah minggu kita masih tetap sama. Di Surabaya pukul 9:15, di Malang pukul 10 pagi, di Medan pukul 10:15, dan di Jakarta pukul 16 atau 4 sore. Anak-anak bisa hadir ya anak-anak ya semua. Nah, pengumumannya yang kedua adalah setiap kali anak-anak beribadah, anak-anak harus berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulisnya yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian kalau ikut ibadah orang tua, anak-anak jangan ramai ya. Belajar untuk duduk tenang dan manis, tidak berlari-lari, teriak-teriak ya. Kemudian yang terakhir ketiga, ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa anak-anak lihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Kita ulang ya, KZYIYNP. Nah, sekarang Tante undang anak-anak bangkit berdiri kembali untuk kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Bagian terpenting dalam ibadah kita ya anak-anak ya. Mari kita bangkit berdiri semuanya untuk mendengar firman Tuhan. Kita pujikan Ku Rindu Sabdamu. Kita ulang refrennya, anak-anak mulai sikap berdoa dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu.
berdoa yang baik, tutup mata, lipat tangan, tirukan tanda berdoa. Tuhan Yesus, urapi kami semua supaya kami bisa mendengar, mengerti, percaya, terlebih bisa praktek firman dalam hidup sehari-hari. Tuhan, urapi hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan firman dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Roh jahat yang mau merampas benih firman dari hati kami panggil nama Yesus yang berkuasa untuk mengusir. Dalam nama Yesus, roh jahat pergi keluar dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sore hari ini Tante akan berfirman di dalam kitab Markus 5 ayat 24 sampai dengan 34. Nah, anak-anak yang sudah besar silakan membuka Alkitabnya ya, dan juga menyiapkan alat tulisnya. Kalau anak-anak juga mau lihat di layar nggak apa-apa. Nah, sekarang firman-Nya adalah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan wanita atau perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Kita bacakan ya, Tante bacakan ya. Nah, di Markus 5, Markus itu di dalam kitab Perjanjian Baru, 5 yang besar, 24 dan 25 itu yang kecil. Nah, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang yang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Markus 5 ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Lanjut, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, anak-anak, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan tentang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Apa sih artinya pendarahan itu? Secara rohani, pendarahan selama 12 tahun itu adalah segala kebusukan, yaitu dosa sampai dengan puncak dosa. Kemudian ada kemustahilan, 12 tahun anak-anak sakit ya, tidak sembuh-sembuh. Nah, terus yang terakhir, pastinya kalau sakit tidak sembuh-sembuh selama 12 tahun, pasti ada penderitaan. Dan kemudian ada air mata. Nah, perempuan itu sudah berusaha kan tadi di dalam Markus 5 ayat 26 disebutkan berulang-ulang sudah pergi ke tabib. Nah, tabib itu sama dengan dokter ya anak-anak kalau zaman sekarang. Artinya usaha manusia itu terbatas. Di sesuatu di atas dunia ini, sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa menolong kita
dalam menghadapi apa tadi? Kebusukan, dalam menghadapi apa? Kemustahilan, dan juga penderitaan serta air mata. Siapa yang bisa menolong? Tadi di firman-Nya kita dengar siapa yang bisa menolong? Tuhan Yesus. Prakteknya seperti apa anak-anak? Nah, seperti perempuan tadi, dia memegang ujung jubah Tuhan Yesus. Secara rohani, memegang ujung jubah Tuhan Yesus itu apa? 1, percaya, taat dengar-dengaran pada firman sampai dengan daging tidak bersuara. Seperti perempuan tadi anak-anak ya, sudah tidak pergi ke tabib, tapi berusaha mendekat kepada Tuhan. Nah, prakteknya firman untuk taat dengar-dengaran ini seperti anak-anak mulai dari sekarang ya, sejak kecil anak-anak harus taat dengar-dengaran dulu kepada orang tua yang di rumah. Supaya apa? Supaya anak-anak memperoleh segalanya yang indah di dalam Tuhan. Kita baca ya di dalam Kolose 3 ayat 20. Nih ayatnya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah mulai ya taat dengar-dengaran pada orang tua di rumah, kemudian orang tua rohani, gembala kita, opawi, dan semuanya, juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, kemudian orang tua yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, praktek memegang jubah Tuhan Yesus tadi apa? Kuat, teguh hati. Kita baca di dalam kitab Ulangan dulu ya. Ulangan 31 pasal yang ke-6a. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Nah, ini ya anak-anak ya. Kita artinya harus tahan uji, sama seperti perempuan tadi. Sakit pendarahan 12 tahun. Pastinya sudah lemas ya anak-anak ya, tapi masih mau berusaha dalam menghadapi segala kesulitan, dalam menghadapi segala penderitaan. Kita harus tahan uji, tidak boleh kecewa, putus asa. Zaman sekarang mungkin pelajaran di sekolah semakin susah. Orang tua juga begitu, ekonominya juga semakin susah. Tapi anak-anak harus percaya, yakin bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Nah, kemudian yang ketiga praktek untuk memegang jubah Tuhan Yesus tadi apa? Yaitu merendahkan diri. Karena jubah yang dipegang ujungnya pasti di bawah ya anak-anak ya. Nah, anak-anak harus merendahkan diri. Artinya anak-anak harus bisa koreksi diri. Bertobat ya anak-anak ya, sama seperti perempuan tadi. Waktu ditanya Tuhan Yesus, siapa yang menjamah aku? Nah, kalaupun tidak ngaku, mungkin tidak kelihatan karena orangnya banyak berdesak-desakan. Tapi dia maju dan memberitahu dengan tulus, artinya dengan jujur. Saya Tuhan yang memegang jubahnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah yang terakhir adalah kita harus bisa berserah sepenuh kepada Tuhan. Kita baca di kitab Mazmur ya, kitab Perjanjian Lama, Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Nah, kalau kita sudah bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Nah, jika kita sudah praktek ya, seperti ibu tadi ya, memegang jubah Tuhan Yesus, taat dengar-dengaran, percaya, kemudian kuat teguh hati, merendahkan diri, koreksi diri, dan terakhir menyerahkan sepenuh kepada Tuhan, hasilnya apa? 1, kita baca di Mazmur dulu, ayat 64, Mazmur 64, pasal 11. Orang benar akan bersukacita, karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Nah, sama seperti ibu tadi, bisa mengalami keubahan hidup, bisa jujur, bisa berkata benar di hadapan Tuhan. Bisa berkata tulus, sehingga kita memperoleh perlindungan dari Tuhan. Yang kedua, secara jasmani seperti ibu tadi ya, disembuhkan dari penyakitnya. Tabib sudah nggak bisa menyembuhkan. Segala hartanya juga sudah habis untuk mencari kesembuhan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menyembuhkan. Jadi segala mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terakhir, bisa menghapus
air mata kita, sehingga kita menjadi sukacita. Kita baca di kitab Wahyu. Kalau kitab Wahyu ini kitab Perjanjian Baru ya anak-anak ya. Di Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Ya, maut lewat penyakit, lewat apapun itu enggak akan ada lagi, karena Tuhan yang menjamah kita. Nah, anak-anak, kita harus belajar ya anak-anak ya mulai dari sekarang. Apalagi nanti menjelang Natal ini, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, Natal yang kedua, kita sudah menjadi manusia yang sempurna, yang diubahkan supaya siap menjadi mempelainya, ya. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat Tante sampaikan, semoga menjadi berkat dan menjadi praktek kehidupan anak sehari-hari. Ingat ya anak-anak ya, bahwa kuasa Tuhan itu jauh melebihi apapun. Jika usaha manusia tidak bisa, kemudian apapun yang ada di dunia ini tidak bisa, tetapi kuasa Tuhan yang jauh melebihi siapapun dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ingat itu ya anak-anak ya, sama seperti perempuan pendarahan di 12 tahun tadi. Nah, semoga firman ini menjadi berkat ya buat anak-anak semua, dan bisa menjadi praktek hidup dalam kehidupan anak-anak. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tante undang anak-anak bangkit berdiri, tutup mata, lipat tangan. Tirukan Tante berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Tuhan, terima kasih juga untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya bisa menjadi praktek hidup dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami sepanjang minggu depan dalam belajar, dalam kesehatan. Berkati juga orang tua kami dengan berkat dari surga. Berkati juga Gembala kami, terlebih pembukaan firman-Nya untuk menyucikan kami. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami serahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian ibadah sekolah minggu sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan memberkati anak-anak.